wasallam, tidak sempurna seorang di antara kalian imannya sehingga hatta yuhibbu, sehingga dia mencintai li akhihi, saudaranya, mencintai saudaranya, li, apa yang dia cintai seperti apa yang dicintai. Maksudnya ketika kita mencintai muslim, mencintai saudara, jangan sepotong-sepotong. Kenapa jangan sepotong-sepotong? Kenapa jangan setengah-setengah? Karena kita dengan mereka adalah sama imannya, sama Islamnya. Mereka sakit, maka kita pun sakit. Inilah bentuk kita, solidaritas kita. Maka di dalam kitab Tangkaul Kaul dikatakan, kalau kita membantu sesama memang tidak mampu dengan kekayaan, tidak mampu dengan jabatan bijah, ketika tidak mampu dengan mal, tidak mampu dengan tenaga, maka kita dorong dengan kemampuan kita, yaitu dengan doa. Banyak sekarang orang yang menjadi pejabat, pejabatnya hanya membantu dirinya sendiri. Banyak orang yang kayanya diperoleh untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu kita tidak mampu dengan tenaga, mampu dengan doa, mampu dengan mendonasikan harta yang tidak seberapa. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi mereka semuanya. Amin ya rabbal. Maka jangan bimbang, jangan ragu. Barang siapa yang menolong agamanya Allah, di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa, hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kita. Wa yusabbit aqdamakum, maka Allah akan menetapkan kaki-kaki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu, jangan bimbang ketika kita menolong agamanya Allah, berbentuk apapun, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini maupun yang lewat ketika menolong agamanya Allah melalui donasi Palestina, mudah-mudahan ditolong oleh Allah hidupnya, dikayakan hidupnya, diberkahkan hidupnya, disukseskan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Tidak sedikit kita miris dengan dunia yang sekarang ini, dunia yang penuh dengan fitnah. Kita masih berbondong-bondong mengikuti hawa nafsu. Maka ini adalah kalimat yang murni, yaitu jihad. Bukan jihad perang melawan kafir, bukan jihad melawan orang-orang yang memerangi orang muslim, tapi kita jihad binafsi, jihad melawan hawa nafsu. Hari ini kita jihad melawan nafsu. Mungkin orang yang lain ogah untuk berjihad di jalan Allah sekarang ini, mungkin orang lain ogah duduk di tempat ini. Mungkin ini hanya sia-sia, tapi inilah jihad nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Mungkin kita pinginnya di rumah senang-senang, istirahat, bobo-boboan, tapi kita dengan berjihad di jalan Allah, bahwa ini murni orang yang membela agamanya Allah tanpa berperang, ketika meninggal maka dia disebutnya suhada. Maka jangan ragu ketika menjalankan agamanya Allah. Maka jangan setengah-tengah menjalankan agamanya Allah. Banyak yang sekarang menjalankan agamanya Allah hanya setengah-setengah, hingga dia tersesat di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apapun bentuknya, ini murni lillah, bukan karena ria. Kalau di dalamnya ada ria, maka lillah kita sia-sia. Maka yakinkan kita ini bukan karena manusia, tapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari donasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tampil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari dana karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, yang lewat, yang mampir,
mobil, yang pakai kendaraan, menyisihkan donasinya, maka itulah orang-orang yang tidak sia-sia menghalalkan duitnya, membersihkan hartanya di jalan Allah dengan bersedekah, berinfak. Ketika kita membersihkan harta di jalan Allah, maka hartanya akan barokah, maka keluarganya akan barokah, maka hidupnya akan barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, panitia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berbagai kitab tasawuf dikatakan bahwa ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dengan ikhlas. Artinya kita taat apapun bidangnya. Sedekah itu termasuk taat kepada Allah, infak termasuk taat kepada Allah, salat sunnah termasuk taat kepada Allah, wajib taat kepada Allah. Tapi di dalam kitab tersebut harus dengan kalimat ikhlas. Ma huwa ikhlas, pekerjaannya bukan menurut manusia. Walaupun menurut manusia kelihatan ria, mungkin itu adalah keikhlasan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ria itu adalah hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membersihkan jiwa tersebut, membersihkan hati tersebut, maka hilangkan rasa sombong, maka hilangkan rasa iri, maka hilangkan rasa ria, maka hilangkan rasa sum'ah, maka hilangkan hubujah, maka hilangkan hubur riasah. Maka ketika hilang di dalam dada kita, maka ketika hilang di dalam hati kita yang namanya sombong, yang namanya iri, yang namanya hasud, maka amalan-amalan kita akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam satu kitab Nasahilil Buat dikatakan, ada amalan yang tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ada 10 golongan. Siapa? Di antaranya orang yang salatnya rajin, yang salat ibadahnya rajin, tapi dia menolak untuk menunaikan zakat, maka amalan salatnya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengeluarkan zakat, maka itulah kewajiban kita. Ketika kita mengeluarkan infak dan sedekah, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasulullah SAW banyak caranya untuk mendekatkan kepada Rasulullah, mendekatkan kepada Allah. Berbagai cara banyak. Mungkin dengan bersalat kepada Nabi bisa mendekatkan kepada Rasulullah. Bukan tujuan apa-apa, kita rindu kepada Rasulullah, rindu dengan muslim wal muslimat yang harus dimerdekakan oleh negaranya, dimerdekakan oleh PBB, dimerdekakan oleh negara-negara Islam. Maka Islam yang saya ada di Indonesia, Islam ada di dunia, bergabung untuk memerdekakan orang-orang Palestina. Takbir. Kita tidak bisa memerdekakan, tapi kita bisa dengan doa. Tidak mungkin doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berdoa, mudah-mudahan yang surukumullah fi Palestina, Allah akan menolong Palestina dengan izin dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu idah kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu memegang agamanya Islam, jangan ragu beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena kita akan diabadikan, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW ketika kita mengaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir mari kita berdoa. Kita doakan Palestina, mudah-mudahan Palestina diberi kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka segera terhindar dari musibah yang Allah timpakan melalui Israel. Dan mudah-mudahan Israel kita doakan, mudah-mudahan Israel mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan diri hatinya agar memerdekakan orang-orang Palestina. Ila hadratin Nabiul Mustafa wa habibil mujtaba wa rasul murtada wa khalil muqtana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan litahsili maksudihim fi Palestina. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد في فلسطين. اللهم انصر أمة مسلمة في فلسطين. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.